kayu manisnya terasa ya, mantep nampol. Kita terakhir taburin pakai kelapa kering ya, itu oncom yang berbahan dari daging kambing ya, matang atau matang kima ya. Ini biasa dipakai kacang musa, ini tinggal dicampur wortel sama kacang hijau ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kang Bejo Vlog. Kali ini Kang Bejo langsung dari Madinah menginformasikan ya kepada sahabat Kang Bejo dimanapun Anda berada. Sekarang Kang Bejo ada di kamar, mau memberitahu bahwa sekarang di bawah itu lagi ada project ya, ada project pembangunan ruko ya. Ini cuma seluas berapa meter ya, cuman sekarang karena ini proyeknya lagi diburu, tadinya satu beko adanya, sekarang ditambah langsung 3. Ini untuk mengangkat tanah, membuat galian ya, pondasinya agar agak lebih tinggi. Jadi di sini Kang Bejo itu kamarnya terasa berisik banget ya, tidur siang pun nggak bisa sekarang. Mari kita lihat keluar ya, kita lihat secara dekat di samping rumah kayak apa sih galiannya, dalam enggak gitu. Karena ini proyek lagi diburu. Di depan jalan itu mau dibikin taman sepanjang berapa kilometer ya, taman yang cukup panjang lah pokoknya, itu buat trek ke jalan kaki yang kayaknya buat olahraga gitu. Kita keluar, ini nggak pakai lift ya, cuma 1 lantai turunnya, jadi nggak usah pakai lift. Ini benar-benar di samping rumah ya, benar-benar saya pakai tangga aja. Ini dia udah pergi satunya, tinggal beroperasi satu lagi karena tinggal sedikit ya. Ini kedalamannya buat fondasi itu sekitar 2 meter kedalamannya. Mungkin mau dibikin basement ya, atau lantai bawah itu. Biasanya di sini ada basement buat bunker ya, lantai bagian bawah. Karena di bawah ini, maksudnya bangunan di samping ini tidak akan lebih dari 3 tingkat ya. Karena di area ini kayaknya dilarang melebihi dari bangunan 4 lantai. Semuanya rata dari mulai 2 lantai, 3 lantai ya. Untuk pekerja operator mobil beko ini kebanyakan orang bukan Indonesia ya, maksudnya bukan dari Indonesia, kebanyakan dari Yaman, Mesir, dan India, Pakistan ya. Kalau orang Indonesia jarang yang mengoperasikan mobil berat seperti ini ya. Kalau orang pekerja dari Indonesia itu kebanyakan supir perumahan, supir pribadi. Untuk pekerja-pekerja berat yang kayak gini di outdoor ini membutuhkan tenaga ekstra yang tahan sama suhu cuaca yang sangat ekstrim di
negara Arab Saudi ini ya, karena negara Arab Saudi ini suhu udaranya kadang mencapai 45 derajat Celcius dan dinginnya itu bisa di bawah 15 ya derajat Celcius. Jadi untuk supir-supir mobil alat berat ini jarang dari Indonesia, karena orang Indonesia itu dominan kurang begitu bersahabat dengan cuaca ekstrim semacam di Arab Saudi ini. Sana juga ada mobil molen juga di sana, supirnya orang Pakistan ya. Orang Pakistan. Ini proyek jalan ini di samping itu di tengah ya, bukan di samping aja, di sebelah sana juga ada jalan raya. Itu mau dibikin taman di tengahnya. Ada kemungkinan ini taman untuk trek jalannya, olahraga. Untuk penghijauan di Arab Saudi ini mungkin di tengahnya mau dibikin sebuah taman yang panjang. Makanya di samping perusahaan saya ini dikebut mau membuat semacam ruko-ruko, karena ini strategis banget ini lokasinya. Kalau di depan jalan ini kebanyakan dibikin sebuah ruko ya, penyewaan atau untuk usaha sendiri. Ini adalah catering Al Rayyan, tempat saya bekerja. Ini bentuknya semacam ruko ya. Ini satu gedung itu sampai sana mungkin berapa pintu? 3, 4, 5, mungkin sekitar 9 pintu ya. 9 pintuan itu semua dikontrak ya. Sekitar 250.000 real, itu sekitar 750-an, mau mencapai 800 juta rupiah ini semua ya. Ini sekarang tutup, ini mau diperpanjang bulan Desember ini. Ini kalau di sini pintunya ada di samping ya. Ini pintu samping mau masuk ke dalam rumah ya. Tempat akomodasinya di sini samping, kemudian di atas itu tempat tidur kita ya, akomodasi itu. Ini kita masuk ya. Oke lur, ini sekarang kita sudah selesai ya, masuk lagi karena banyak debu dari mobil beko. Ini dia sudah pakai lift, cuman kita naik pakai tangga aja karena cuma satu lantai. Oke sahabat Kang Bejo dimanapun Anda berada, kali ini Kang Bejo mau ngeduplek mie pawon ya, ngeduplek di dapur, mau masak buat makan tar sore ya, tar malam. Sekarang mau bikin pecak terong ya, yang bumbunya dimasak dengan bumbu kelapa. Kemudian mau bikin juga masak tutuk oncom, cuman di sini karena nggak ada oncomnya, saya pakai mutton kima atau pakai ground mutton ya, yang sudah digiling seperti kalau di Indonesia itu dedek lembut ya. Ini saya mau masak pecak terongnya, dikukus dulu ya. Kita iris terongnya memanjang seperti ini, kemudian kita rebus nanti. Kita iris memanjang seperti ini ya. Untuk
2 butir saja. Nanti saya mau masaknya mutton kima ini ya, ground mutton. Biasanya ini ada 2 macam, yang pakai daging kambing atau pakai ayam ya. Ada yang ayam juga, ada yang kambing. Nanti kita rebus biar cepat ya, karena ini bentuknya di frozen ya, jadi ini masih berbentuk es. Ntar kita rebus terongnya, kemudian air panasnya kita buat ngerendam yang ini ground mutton atau mutton kima. Ini kalau kita goreng kering dibumbuin kayak tutuk oncom, ini sama bentuknya cuman beda rasa karena ini daging ya, daging kambing. Kita mulai saja ya, pakai bumbu yang simple ala Kang Bejo. Nanti kita lihat bumbu apa aja yang kita pakai. Yuk. Oke, ini saya sudah siapkan air ya di dalam. Kemudian kita nyalakan kompornya dulu, ini kompor listrik ya. Terus kita langsung cemplungin aja biar cepat. Kita rebus sampai matang, kemudian kita tiriskan. Nanti bumbunya kita masak dengan yang lain ya. Ini dia terongnya sudah kita rebus. Kita matikan dulu kompornya, kemudian kita tiriskan. Kita simpan di sini, satuin sama bumbu. Saya membuat kecap terongnya enggak banyak, cuma 2 biji saja. Kemudian kita siapkan panci teflon ya, kita pakai minyak secukupnya buat numis bumbu. Kita nyalakan lagi kompornya. Karena sudah panas minyaknya, kita masukkan bawang putih. Belum panas juga ya. Ini karena kalau kompor listrik itu panasnya agak lama ya. Ini agak gelap ya. Kemudian kita masukkan bawang, kita tumis sampai harum dan berwarna kecoklatan ya. Oke, ini saya pakai bumbu praktis ya, macam ini yang saya katakan kemarin. Kalau masak saya pakai bumbu yang sudah jadi, kita bikin 1 kali di blender, kemudian kita simpan di kulkas ya. Ini bumbu tanpa cabai, ini bumbu komplit ya. Terus ini kita pakai cabai kering yang kita rebus. Kemudian kita blender juga karena cabai di Arab Saudi ini kurang pedas ya. Cabainya cabai hijau banyakan. Jadi saya lebih suka yang real pedasnya. Lebih baik saya cari cabai kering di toko ya. Kemudian saya rebus dan di blender, kemudian saya masukkan ke ini
botol bekas aqua ya. Ini kita mau masak buat bumbu terong ya, pecel terong. Kita pakai bumbu lengkap, ini bumbu kuning, bumbu dapur. Ini belum saya masak kemarin, biasanya saya masak matengin dulu atau setengah mateng, kemudian baru saya simpan di kulkas. Ini belum ada waktu, saya blender saja, kemudian saya simpan di kulkas ya. Kita tunggu sampai harum bau bawang putih sama bawang merahnya. Kemudian kita ambil sedikit saja ya, secukupnya bumbu buat masak pecel terongnya. Ini dia ya, ini cara masak praktis ala Kang Bejo ya. Bumbu ini buat berapa hari ke depan kita simpan di kulkas ya. Kalau bisa dimasak dulu baru kita masukkan ke kulkas, itu akan lebih awet ya. Kemudian ini cabai, kita tambahkan jus cabenya sedikit saja ya, karena ini cabai kering, jadi walaupun kita sudah di blender, ini pedesnya nampol. Dan kita untuk terakhir kita tambahin cabai iris, cabai hijau ya. Ini bakalan mantep banget. Terus kita nanti pakai bubuk kelapa. Ini kelapa kering ya. Ini kelapa kering karena di sini nggak ada kelapa yang fresh, kelapa parutnya, jadi saya pakai kelapa kering. Ini simpenannya. Ini juga kadang saya pakai bubuk cabai. Karena ada cabai yang ini yang kering sudah di blender, saya pakai yang ini karena ini lebih rasanya lebih enak ya. Kemudian ini bumbu penyedap dan ada merica bubuk. Kita coba pakai penerang ya. Ini kita tunggu sampai harum. Baunya mantap banget ini. Kemudian kita tambahkan bubuk merica dan juga bumbu penyedap. Kita tambahkan juga garam secukupnya ya. Kemudian kita tambahkan gula buat penyeimbang rasa antara garam sama penyedap rasa. Pokoknya mantap. Kita tunggu sampai baunya benar-benar harum. Kemudian kita tambahkan air. Untuk yang suka kayu manis, kita tambahkan satu potong ini kayu manis. Kemudian kita tambahkan cabai hijau. Ini tunggu kita layu sebentar. Kemudian kita tambahkan air. Air jangan kebanyakan ya, secukupnya. Karena ini kita maunya cemek-cemek ya, cemek-cemek seperti pecak ya, bumbu pecak namanya juga. Ini ada airnya, kita tunggu sampai mendidih, kemudian kita tambahkan terongnya biar kita rebus dulu di air bumbu ini.
sudah mendidih, saya tambahkan dulu terongnya ya. Kita rebus di kuah bumbu ini. Kemudian saya kasih kelapa parutnya terakhir. Kenapa terakhir? Karena saya mau biar terong ini agak matang dulu, biar matang sempurna. Karena ini belum sempurna, saya rebus biar direbus matangnya pakai bumbu ini. Kemudian yang terakhir kita tambahin kelapa parutnya, karena kelapa parut kering ini juga enggak seperti kelapa basah ya. Ini tahan sama bau, sama beda sama dengan yang kelapa basah. Kalau dimasak mesti bener-bener matang ya. Kalau yang kelapa parut yang fresh. Kita tunggu sampai benar-benar matang terongnya. Ini dia, kita icip dulu ya. Ini sudah hampir mendekati matang sempurna. Kita icip dulu. Rasa dari kayu manisnya terasa ya, mantep nampol. Kita terakhir taburin pakai kelapa kering ya, kelapa parut kering secukupnya. Kemudian kita ratakan seperti ini. Kenapa saya kasih kelapanya terakhir? Karena kalau kita awal kasih kelapa, ngerebus terongnya kurang sempurna ya. Masih mending sebelum kelapa dikasihkan kita rebus dulu terong bersama bumbu. Jadi kelapa terakhir. Jadi seperti ini ya, pecak terong bumbu yang dimasak ya. Bumbu kuning namanya. Ini pedasnya bener-bener nampol. Pecak terong setan ini. Pecak terong bangsat. Pedasnya nampol banget karena ini pakai cabai kering. Kemudian kita pakai cabai hijau juga yang terakhir ya. Bumbu ini kita bisa pakai juga buat opor pare ya. Kalau sudah kayak gini, kita matikan kompornya karena ini sudah matang ya. Ini dia guys, penampakannya pecak terong bumbu kelapa yang dioseng ya. Ini pecak terong bangsat, bener-bener pedes nampol, bertaburan cabai. Ini, masya Allah. Tinggal kita nunggu masakan berikutnya. Oke, kita lanjut dengan masakan kedua ya. Ini dia saya masak ke mutton kima. Mutton kima itu yang dari kambing. Kita kasih minyak buat menggoreng bumbunya. Mutton kima ini nanti kita masak seperti tutuk oncom ya. Bumbunya bumbu kuning biasa, simple yang saya biasa pakai. Ini malah lebih simple ya. Ini kita masukkan bumbunya 1 sendok centong ini saja ya. Kemudian saya tambahkan jus cabai ya. Kita tunggu sampai wangi, baru kita masukkan mutton kima atau kita sebut daging yang sudah digiling ya. Daging ini biasa kita gunakan kalau di sana kita
dia matang kimaknya. Kita belah, ini sudah menjadi lembek ya. Kita belah, masukkan. Kemudian kita aduk. Ini seperti apa ya, toge apa koncom ya. Ini putu koncom ala Kamboja. Ini pakai brown mutton. Kalau ditambahkan bumbunya dengan bumbu kencur itu lebih lampol lah. Cuman di sini kencur itu susah didapat, kita pakai bumbu seadanya. Kemudian kita tambahkan garam secukupnya. Jangan lupa kita beri bumbu penyedap ya. Dan terakhir kita pakai merica. Merica ini untuk daging-dagingan sangat cocok ya. Masak brown mutton ini, daging cincang ini ya, saya tidak memakai air ya, karena saya mau daging cincang ini kering seperti putu oncom. Jadi saya berusaha tidak memakai air. Ini digoreng sampai warnanya kecoklatan. Ini benar-benar mirip sama tutuk oncom. Ini tidak cocok dicampur dengan lencak ya. Kalau orang Sunda, ini cocoknya dengan. Oke guys, sekarang kita sudah selesai ya. Ini dia tutuk oncom yang berbahan dari daging kambing ya, brown mutton. Ini biasa dipakai buat samosa. Ini tinggal dicampur wortel sama kacang hijau ya, carrot. Ini mantap banget. Ini buat isian bakso juga ini enak. Ini seperti ini. Saya maunya yang lebih kering aslinya, cuman karena ini pakai kompor listrik jadi nggak bisa sampai berwarna kecoklatan asli seperti itu. Karena semakin kering kita semakin mendapatkan wangi yang lebih enak. Jadi warna apa namanya, bau kambing atau patok kambingnya itu kurang. Jadi enak, lebih mantap kalau yang kering. Oke, kita siap sajikan. Kita mematikan kompornya. Kemudian ini dia guys, ini pecak terong bumbu kuning, pecak terong ala Kamboja ya. Ini pecak terong bangsat, pedesnya minta ampun. Tadi kelebihan saya ngasih cabai jus cabenya yang pakai cabai kering, jadi pedesnya nampol. Ini dia dua menu yang mengobati rasa rinduku kepada makanan Indonesia ya. Ini biasanya ada lencaknya. Kalau di Indonesia ini tutuk oncom pakai lencak, kalau ini pakai daging nggak cocok. Ini cocoknya pakai green bean atau carrot ya, tambahin carrot potong-potong kecil atau wortel sama green bean, ini cocok, mantap. Atau kalau ada pete, oke, mantap lebih. Kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama nasi pulen ini pokoknya mantep banget. Ini juga beda dengan tutuk oncom ya. Kalau tutuk oncom yang asli, kalau kitanya nggak melawan. Kalau yang
pakai matun kima ini gigitannya kenyal melawan, jadi ada rasa-rasa melawan sedikitnya. Kenyal. Oke guys, demikian vlog kali ini, semoga menghibur dan bermanfaat ya. Beginilah cara simple Kang Bejo masak, bumbunya sederhana namun tetap Indonesia ya rasanya. Ini dia cabai rombang sapi, cabainya menggunakan cabai dan cabai fresh juga. Ini yang dibumbu mixnya pakai cabai kering, jadi tampil banget ya, kelihatan yang kuning, mantap banget. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, bagikan, share juga ya kawan-kawan. Bahwasanya masak itu nggak ribet, kalau kita ada keinginan pasti kita bisa. Oke, Kang Bejo dari kota Madinah Al-Munawwaroh. Jangan lupa kita selalu bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.